Ya, oke ya, itu, terkait dengan nomor satu, mungkin saudara sudah bisa paling tidak ketika mengingat kembali, maka saudara bisa melakukan dengan bentuk yang sama itu. Nah, mungkin kalau kita lihat, sekarang misalkan ada persoalan yang kemarin kita sampaikan, misalkan nomor 7 atau nomor 8 itu bisa. Kemudian nomor 9 juga bisa di situ. Nah, mungkin, persoalan yang kemarin kalau itu belum diselesaikan, boleh disampaikan di sini. Eee, Kalau misalkan itu sudah bisa, ya kita lewati, ya. Ini hanya review mungkin beberapa persoalan itu. Jadi, ini minimal untuk yang mungkin kalau di dalam mengerjakan, prosedural ya. Jadi prosedural itu, lebih mudah untuk diikuti. Misalkan ini, nomor 7 sudah ya, eee, atau belum? Lanjut. Saya lupa, nomor 7 itu sudah pernah dikerjakan atau belum? Belum kayaknya, Pak. Belum? Kayaknya belum. Oh, kayaknya belum. Eee, Kira-kira bisa nggak? Gimana? Belum ya? Bola bola, berarti bola-bola itu berarti nanti bentuknya banyak bola. Yang titik pusatnya terletak pada bidang X. Halo? Belum? Yang pada bidang X plus 2Y plus 4Z plus 3 sama dengan 0, membagi 2 sama besar bola dengan titik pusat 0, 1, negatif 2 dengan jari-jari 1, serta memotong tegak lurus bola dengan pusat 2, 0, 1, jari-jari 1, membentuk sebuah berkas. Tentukan jari-jari lingkaran alas berkas itu. Nah, ini berarti kan artinya kita menentukan jari-jari lingkaran alas itu. Kemudian yang kedua, tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari bola yang pusatnya terletak pada ini. Kemudian memotong bidang X, 3X min Y plus 2Z sama dengan 1 menurut sebuah lingkaran yang titik pusatnya ini dengan jari-jari ini. Ini sudah nomor 8. Kemudian yang nomor 9, P itu bidang terletak pada lingkaran C1 dengan titik pusat 2, negatif 1, 1, jari-jari 2. Tentukan persamaan koordinat titik pusat dan jari-jari bola terbesar yang melalui lingkaran C1 dan menyinggung bidang. Nah, ini mungkin beberapa persoalan. Jadi artinya di sini kalau kita mengerjakan secara terurut, ya tidak menggunakan berkas atau jaringan, mungkin butuh waktu yang lama. Jadi butuh waktu yang lama. Tapi ketika kita mungkin menggunakan berkas, tidak bola atau jaringan bola, mungkin kita lebih mempersingkat proses di situ. Karena pertama ketika kita menggunakan berkas, tentunya kita hanya menemukan satu nilai lambda di situ. Kemudian kalau kita mengerjakan dengan menggunakan jaringan itu berarti kan ada lambda dan mu. Jadi ada dua parameter, satu parameter, dan itu berarti kan menghilangkan dengan syarat yang diketahui. Nah, eh, coba dilihat misalkan pada soal boleh lah, misalkan Anda melihat boleh nomor 7, boleh 9 dulu. Kalau 9 itu kan di bidang P terletak sebuah lingkaran C1 dengan titik pusat 2, 1, 1 jari-jari 2. Tentukan persamaan koordinat titik pusat dan jari-jari bola terbesar yang melalui C1 dan menyinggung bidang itu. Jadi nanti kan kalau digambarkan itu kan sebenarnya kan ada bidang, kemudian ada lingkaran di bidang itu terletak pada lingkaran. Jadi bidang P terletak pada lingkaran P1 dengan pusat ini dan jari-jari. Jadi nanti kan sebenarnya di sini yang kita lihat itu
ini kita buat bola. Jadi katakanlah ketika kita buat bola, jadi melalui lingkaran ini, kemudian menyinggung bidang, jadi menyinggung bidang yang lain. Jadi katakanlah kan, nah jadi bentuk ini kan kalau kita buat itu kan sebenarnya kan kalau ini bolanya yang melalui ini X pusatnya di sini, X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat, ini bolanya kan kalau misalkan ini plus Z min 1 kuadrat sama dengan 4. Ini kan bola dengan jari-jari ini, 2 pusatnya di sini. Nah, ketika di situ adalah ada sebuah bidang yang kita buat itu, berarti kan sebenarnya kan kita bisa membuat berkas bola di situ. Jadi artinya kalau misalkan itu ada bidang yang merupakan lingkaran potongnya, berarti kan boleh dituliskan nanti ada X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat ditambah Z min 1 kuadrat, kemudian min 4 plus lambda kali ini, X min Y plus 2Z min 5. Ini sama dengan 0. Nah, berarti kan artinya ini sebuah berkas bola. Sebuah berkas bola yang kita bentuk dengan melihat kondisi ini. Kan kalau kita membuat bola ini kan ini salah satunya anggota berkas. Kenapa? Kalau ini 0, berarti kan ini anggota berkas. Jadi di satu itu. Nah, kemudian kalau misalkan nanti ada bola-bola lain, maka sebenarnya kan X min Y plus 2Z sama dengan 5 itu kan sebenarnya bidang ya, bidang kuasa di situ. Nah, sebenarnya kan kita bisa melibatkan itu. Nah, sebenarnya kalau di sini tentukan pusat dan jari-jari terbesar bola D1 yang menyinggung. Nah, ini kan berarti kan sebenarnya kan kalau dari bentuk ini, saudara tinggal menuliskan, menguraikan di situ X kuadrat min 4X plus 4, kemudian ditambah Y kuadrat plus 2Y plus 1, ditambah ada Z kuadrat min 2Z plus 1, pusatnya tadi, oh ya, kemudian min 4 plus lambda X min lambda Y plus berapa Z itu 2Z, berarti 2 lambda Z kemudian min 5, berarti min 5 lambda, ini sama dengan 0. Nah, kalau kita kelompokkan kan E kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ditambah, ya, berarti nanti dalam kurung di sini kan yang ada koefisien X min 4, ya. Kemudian di sini plus lambda X ditambah koefisien Y, di situ 2 karena ini plus 2Y, kemudian belakang ini 2Z, Z min lambda, belakangnya nggak ada, min lambda Y plus 2 lambda Z min 5. Nah, ini berarti Y. Kemudian ditambah Z. Berarti di sini min ya. Min 2. Kemudian plus 2 lambda. Z tinggal konstantanya 4. Kemudian ditambah 1, 5. Ditambah 1, 6. 6 min 4 berarti 2, 2, 2, 2, 2 min 5, berarti plus 2 min 5 lambda itu 0. Ini ya, jadi bentuknya ini. Nah, sebenarnya nanti kalau bentuk ini, pertama kita tentukan pusatnya M. M-nya itu mana dari pusat ini? Kan bentuknya negatif itu, berarti kan 2 min lambda atau 2 min setengah lambda.
kemudian Y, berarti koma, min 1 plus lambda per 2, koma C, berarti 1 plus lambda, 1 min lambda. Nah, ini pusatnya. Nah, R-nya di sini kan R-nya mana? R-nya yang kalau kita tuliskan ya R pula di sini ya akar dari ini. Oh, Anda kalau menuliskan ya seperempat dari ini kuadrat ditambah seperempat ini kuadrat ditambah seperempat ini kuadrat min ini. Jadi seperempat kali min 4 plus lambda kuadrat ditambah seperempat dari ini kan A kuadrat, jadi 2 min lambda kuadrat ditambah seperempat kali min 2 plus 2 lambda kuadrat min ini berarti min 2 plus 5 lambda. Ini akarnya sampai di sini. Nah, ini kan R-nya. Nah, sehingga nanti ketemu yang kita tuliskan kalau ini menyinggung katakanlah V atau W, ya menyinggung W. Berarti kan jarak M ke W. Kalau ini dikuadratkan itu sama dengan R kuadrat. Jadi artinya jarak ini ya kita gunakan rumus kemarin bahwa D itu kan kalau ada AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 min D min C ya. Kalau kita tuliskan itu kan bentuknya AX plus BY plus CZ plus D sama dengan tadi plus D per akar ini. Jadi akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ini jarak. Jadi A-nya yang mana? Ya A-nya koefisien dari ini 1, X1-nya ini. Jadi miliknya M ini. X2-nya miliknya itu. Tinggal masukkan nanti selesai di situ. Itu ketemu nilai lambda berapa. Kalau ketemu nilai lambda, masukkan selesai. Ya, itu kronologis cara mengerjakannya. Kira-kira ada pertanyaan nggak kronologis cara mengerjakannya? Dari cara itu kira-kira saudara ada pertanyaan nggak? Halo? Silakan kalau ada pertanyaan dari cara itu. Jadi artinya di sini pertama kita membentuk sebuah berkas bola dulu sebenarnya di situ. Kemudian berkas bola itu maka digunakan untuk menentukan nilai lambdanya adalah syarat menyinggungnya. Nah, syarat menyinggung itu kan berarti sebenarnya jarak titik pusat ke bidang singgung itu sama dengan R. Nah, itu kan kalau dimasukkan maka ketemu satu persamaan dengan satu variabel, maka selesai. Karena nanti kan kalau kita menuliskan ini, maka nanti sebenarnya kan dengan serta-merta sebenarnya lambda kuadrat itu hilang. Nanti kan ini lambda kuadrat per 4, ini ada seperempat, ini lambda kuadrat kan hilang sendiri. Jadi bentuk kuadratnya akan hilang. Sehingga nanti yang ketemu ini. Jadi kalau Anda mungkin sedikit menyelesaikan itu, maka sebenarnya nanti bentuk kuadratnya itu akan hilang dengan sendirinya. Oke, kira-kira begitu. Silakan kalau ada pertanyaan nomor 9. Saya awali dari nomor 9. Oke, saya tunggu. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas. Clear. Nomor 7, ada pertanyaan nomor 7 atau nomor 8? Nomor 7, bola-bola yang titik pusatnya terletak pada X plus 2Y plus 4 plus 3 sama dengan 0 membagi dua sama besar bola dengan pusat ini serta memotong tegak lurus bola ini dengan jari-jarinya 1. Jadi ini kan ada dua bola. Jadi kalau dituliskan B1, B2, jadi saudara kalau menuliskan lagi di situ kan ada bidang V ini X plus
2Y plus 4Z plus 3 sama dengan 0. Kemudian diketahui B1 itu X kuadrat ya, karena di sini kan min 0, ditambah Y-1 kuadrat ditambah Z plus 2 kuadrat sama dengan 1, B2 berarti persamaannya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat plus Z min 1 kuadrat sama dengan 1. Ya. Kemudian membentuk sebuah berkas itu ya. Tentukan persamaan dari lingkaran alas berkas bola tersebut. Ya. Jadi sebenarnya nanti di sini ini tidak menggunakan bentuk yang kemarin, cuma nanti ketemunya adalah dalam bentuk berkas. Jadi artinya kan nanti gini, kalau misalkan saudara menggunakan bola B itu memiliki bentuk E kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus DZ plus D sama dengan 0. Kalau ini pusatnya terletak pada ini ya, negatif setengah A, ini kan M-nya itu adalah negatif setengah A, negatif setengah B, negatif setengah C. Nah, kalau M ini terletak pada V, berarti kan pertama M pada V, maka didapatkan bentuknya itu kan A, di situ berarti kan negatif setengah A ya, negatif setengah A, kemudian plus 2 kali negatif setengah B, kemudian plus 4 kali negatif setengah C, kemudian plus 3 sama dengan 0. Atau kalau kita dapatkan kalikan dengan negatif 2 berarti A, kemudian di sini adalah plus 2B, kemudian plus 4C, min 6 sama dengan 0. Ini 1. Ya. Kemudian yang kita lihat di sini bentuknya. Nah, kemudian yang kedua di situ memotong tegak lurus B1. Nah, B1 itu kan yang kita lihat itu ini. Maka kalau ini pusatnya adalah ini, dari jari 1. Maka kan kalau kuasa 0, 1, negatif 2 pada B itu kan sama dengan ini, R kuadrat atau 1. Jadi nanti kalau kita tuliskan, masukkan seperti biasa, maka kalau itu 0, kemudian plus 1, plus 4, kemudian plus 0, A-nya 0 di situ, X-nya 0, kemudian plus B, plus min 2C, min 2C di situ, kemudian plus D, plus D sama dengan 1. Jadi nanti kita dapatkan D min 2C plus D itu sama dengan negatif 4. Ini 1 plus 4, ini 1. Ya, ini 2. Ya. Kemudian berikutnya di situ membagi, salah ya. Membagi 2 sama besar. Ini berarti kuasanya negatif 1, berarti ini negatif 1, kalau ini negatif 1 berarti 6. Kemudian yang kedua, kuasa titik 201 pada B itu sama dengan R kuadrat, D1 kuadrat. Kalau ini yang kita katakan negatif R kuadrat, ini adalah R kuadrat. Berarti kalau kita masukkan saja di situ, ketemu bentuknya adalah 4 ditambah 0 ditambah 1 plus 2A, kemudian 0 plus C plus D ya sama dengan 1. Nah, ini kita dapatkan 2A plus C plus D ini sama dengan negatif 4. Ya, jadi ini. Nah, ini saudara, nanti kalau
Anda menyelesaikan ada 4 variabel, ada 3 persamaan, maka mesti ada satu variabel yang tidak hilang. Ada satu variabel yang tidak hilang. Itu yang kita namakan parameter. Misalkan kalau ini saudara nanti menyelesaikan, Anda semuanya nyatakan dalam D misalkan, itu tentunya ketemu bentuk yang kita namakan di situ D itu masih di dalam persamaan bulat. Jadi katakanlah di sini, kalau misalkan nomor ada bentuk ini ya, jadi kalau misalkan ada bentuk 1, itu A plus 2B plus 4C sama dengan 6, ya, itu kan ada A, B, C. Nah, kemudian yang nomor 2 itu bentuknya adalah ini. Nah, sehingga nanti kalau Anda mengeliminir misalkan 2 dan 3, Anda eliminir D, maka nanti kan ketemunya ada ABC. ABC kemudian masukkan ke 1, maka ketemu nanti berapanya di dalam D. Nah, kalau kita lihat misalkan gini, 1 dan 3, atau 1 dan 2 dan 3. Ya, itu kan bentuknya kalau B min 2C plus D, min 2C plus D itu sama dengan negatif 6. Yang satunya adalah 2A plus C plus D itu sama dengan negatif 4. Nah, kalau ini kita kurangkan, itu kan sebenarnya kita mengeliminir D. Berarti kan di sini ada negatif 2A, kemudian plus B, kemudian min 2C, min C, berarti min 3C, ini 0 sama dengan negatif 2. Kemudian nanti kalau itu kita sambungkan dengan 1, ya, yang dieliminir yang mana? Misalkan di situ adalah boleh yang A atau yang B. Nah, kalau misalkan kita eliminir yang A, maka yang 1 kalikan 2. Berarti kan ada 2A plus 4B, kemudian plus 8C, sama dengan di sini 6 berarti 12. Maka kalau ditambahkan 0, karena negatif 2A ini 2A, kemudian B ditambah 4B, 5B, kemudian ini negatif 3C plus 8C berarti plus 5C, ini adalah 10. Ya, sehingga di sini kan kalau kita tuliskan B plus C itu sama dengan 2. Oh, kalau gitu B itu sama dengan 2 min C. Kalau B sama dengan 2 min C, ya, berarti kan saudara bisa memasukkan ke sebelumnya. Nah, jadi ke nomor 1. Jadi kalau A ditambah 2B, 2B itu berarti ditambah 4 min 2C, ya, plus 4C min 6 sama dengan 0. Oh, kalau gitu A itu sama dengan di sini adalah ini. Kan ini adalah 2C berarti negatif 2C. Ini adalah negatif 2 berarti plus 2. Nanti kan bentuknya sama. Jadi 2 min 2C. Jadi ini yang A. Nah, kemudian ada A, B, sekarang D. D tinggal digantikan di sini. D itu sama dengan, jadi kalau ambil dari yang nomor 3 ya boleh. D itu sama dengan negatif 4 min C min 2A. Berarti negatif 4 min C 2A. 2A itu berarti min 2A berarti plus 4C, kemudian min 4. Berarti nanti kan kita dapatkan min 8, ini min C min plus 4, berarti plus 3C. Ini kan semuanya dalam C. Sehingga nanti kalau semuanya dalam C, maka ada faktor C keluarkan, maka di situ adalah bentuknya ini. Jadi kalau Anda memasukkan di situ, bentuknya dalam C. Ini kita tuliskan gimana ya, di sini ya. Mungkin ilustrasinya saja di situ, kalau E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, kemudian ditambah AX. AX itu berarti min 2C plus 2.
min 2C plus 2X ditambah B. B-nya itu adalah tadi kita dapatkan 2 min C. 2 min C Y ditambah C Z ditambah D. D-nya itu adalah kita dapatkan min 8 plus 2C. Atau plus 2C, sorry, 3C min 8, 0. Nah, bentuk ini kalau nanti dituliskan, warnanya diganti biru. Bentuk ini kalau dituliskan, bentuknya itu jadi ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Yang tidak ada Z-nya kita keluarkan. Ini kan negatif 2C plus 2, berarti plus 2X. Kemudian plus 2Y. Kemudian di sini CZ-nya sudah min 8. Kemudian ditambah C kali. Ini adalah 2X. Oh, nggak kelihatan. Warnanya jadi tetap merah. 2X. Kemudian di sini plus 2Y. Kemudian di sini adalah plus Z. Ya, karena DZ. Kemudian plus 3. Ini sama dengan 0. Nah, ini yang kita namakan berkas. Jadi artinya di sini ada bentuk bola, kemudian ada bentuk bidang. Nah, ini berkas. Nah, artinya perpotongan dari bola ini sama bidang ini itu membentuk sebuah berkas. Nah, tentukan jari-jari lingkaran berkas. Nah, jadi artinya saudara kalau menentukan jari-jari, tentukan pusatnya ini, kemudian tentukan jaraknya ke sini. Itu namanya jari-jari ini. Kan perpotongan antara bola ini sama ini itu kan menghasilkan lingkaran. Nah, berarti kan jarak ini ke sini itu adalah jari-jari itu. Nah, kemudian kalau menentukan ini ya, kalau jari-jari kan sudah selesai. Nanti kalau suatu saat diminta tentukan yang kita minta itu adalah apa ya? Jari-jari lingkaran alas. Kalau lingkaran alas berarti sorry, ini tadi kan jaraknya itu bukan jari-jari lingkaran alas, tetapi nanti bentuknya itu adalah ini. Ya, ini ya. Jadi kalau seperti ini bidangnya, berarti nanti pusat bola yang hijau ini ke sini, maka ketemu jarak D. Nah, kemudian kalau ini itu namanya R-nya bola. Nah, ini R lingkaran. Jadi nanti kan ketemu jarak D, kemudian R bola tahu, kemudian jari-jari lingkaran kan menggunakan akar ini. Jadi R kuadrat min D kuadrat. Nah, kan selesai. Nah, kira-kira begitu. Itu kalau nomor 7. Oke, jelas ya, nomor 7 ya. Tidak menggunakan mengerjakannya biasa, tetapi ketemunya adalah persamaan dalam berkas. Clear? Halo? Nomor 7. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Jelas, Pak. Jelas. Oke, kalau jelas saya hapus. Nomor 8. Kalau tidak bertanya ya nggak apa-apa. Nomor 8. Tentukan koordinat titik pusat dan jari bola yang pusatnya terletak pada bidang itu memotong bidang ini menurut sebuah lingkaran. Tentukan titik pusatnya, yang titik pusatnya adalah ini dengan jari-jari. Bisa ya? Nomor 8 bisa ya? Nomor 8. Tentukan persamaan, tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari bola. Pertama, titik pusat dan jari bola. Di situ tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari bola yang pusatnya terletak pada bidang ini. Jadi titik pusatnya pada bidang ini, kemudian bola itu memotong bidang ini menurut sebuah lingkaran. Jadi nanti yang kita lihat di sini
ada bola itu pusatnya ini pada bidang V. Kemudian memotong bidang W itu menurut sebuah lingkaran. Ini nanti memotong bidang, ya ini nggak harus sejajar, ini cuma gambarnya nanti ketumpuk. Ini kalau ini misalkan memotong bidang W, ini menurut sebuah lingkaran. Nah, di mana lingkaran itu memiliki pusat di sini. Kemudian jari-jarinya adalah 2,5. Nah, tentukan persamaan bidang bola ini. Nah, ini persamaannya gimana? Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya kan kita bisa membuat bola ini. Ya, bola. Ini kan bola dengan pusat 2, 1, negatif 2 dengan jari-jari 2,5. Berarti kan X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat plus Z plus 2 kuadrat. Ini sama dengan ini 25/4. 5/2 ya. Nah, ini kan bola ini. Kemudian kalau kita gabungkan dengan bidang yang kita katakan ini adalah kalau kita membuat bola dengan ini membentuk sebuah berkas. Jadi bola-bola yang melalui lingkaran potong ini itu kan membentuk sebuah berkas. Nah, salah satu anggota berkas itu kan bidang W. Berarti nanti kalau saudara membentuk bola yang diketahui itu adalah X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat ditambah Z plus 2 kuadrat min 25/4 plus lambda kali 3X min Y plus 2Z min 1 sama dengan 0. Ini kita namakan berkas bola. Salah satu anggota berkasnya bidang kuasa ini. Kemudian kalau ini pusatnya terletak pada ini, berarti kita tinggal mencari titik pusat bola ini, berarti dalam lambda, kemudian terletak pada bidang V, ya, kita masukkan saja. Jadi nanti kalau ketemu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat depan, min 2X, min 4X, kemudian min 2Y, kemudian plus 4Z. 1, 2, 3, ya. Kemudian di situ plus 4 plus 1 plus 4 plus 4 plus 1 plus 4, kemudian min 25/4, ya. Kemudian plus 3 lambda X ditambah ini lambda ya. Kemudian min lambda Y, ya, ini min. Kemudian plus 2 lambda Z, kemudian di situ min lambda. Ya, ini yang kalau kita tuliskan itu. Nah, kalau disatukan itu kan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Yang ada X-nya disatukan karena yang depan itu kan bentuknya ini. Jadi plus negatif 4 plus 3 lambda X. Kemudian plus min 2. Yang bawah itu kan min lambda Y. Kemudian plus di situ yang atas kan 4 Z. Jadi min ini plus ya. Jadi yang kita tuliskan 4 lambda Z. 4 Z, ya. Kemudian di belakang itu adalah 2 lambda. Jadi plus 2 lambda Z. Kemudian ditambah sisanya ini. Nah, sisanya itu 5, 9, 9 belakangnya itu min lambda. Jadi 9 min 25/4 berarti 36, 36 dikurangi 25 berarti 11. Kalau salah titik per 4 min lambda.
Ini. Nah, berarti pusatnya mana? M. Ya, pusat tinggal masukkan ini aja. Di negatif setengah ini berarti 2 plus 3 per 2 lambda, koma 1 plus setengah lambda, koma negatif 2 plus lambda, min lambda. Ini pada ini. Nah, tinggal masukkan. Oh, yang kepakai X dan ini. Berarti tinggal 2 plus 3 per 2 lambda, min 2Y, berarti min 2 min lambda, ya, sama dengan min. Nah, ini ketemu nilai lambda, selesai. Oke ya, itu kira-kira nomor 8. Artinya dengan bentuk seperti ini, maka kita bisa membentuk berkas bola ini, maka tinggal mencari pusatnya terletak P, dimasukkan. Oke, itu ya. Mudah-mudahan sudah jelas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya artinya ini mungkin yang kita lihat review dari materi kemarin. Mohon untuk soal-soalnya bisa dicermati lagi. Kemudian nanti hari ini saya kirimkan juga untuk materi tempat kedudukan sehingga nanti bisa dipelajari. Mungkin minggu depan kita bahas. Nah, paling tidak ketika nanti review bertahap ini mudah-mudahan kalau ada miskonsepsi masih bisa teratasi. Oke, ini 1 menit. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau enggak, mungkin kita bisa akhiri dulu. Oke, silakan. Saya tunggu. Pak Tepung. Kalau boleh, itu minta hasil rekordan minggu lalu sama minggu ini, Pak. Oh gitu. Oh, kalau boleh. Kalau nggak boleh? Nah, pertanyaannya kan, Pak. Pertanyaannya kan kalau boleh. Ya, mudah-mudahan boleh. Terus ada lagi? Boleh ya, Pak? Boleh, insya Allah. Oke, terus ada lagi? Cukup ya? Sudah jelas, Pak, kalau saya. Oh ya, oke. Yang lainnya mungkin ya juga sudah jelas. Atau sudah capek, saya nggak tahu. Oke ya, tolong itu sehingga nanti ketika ada soal yang lainnya bisa dicoba. Kalau mau mencoba ini ya boleh, cuma ini kan orientasinya adalah menggunakan tempat kedudukan, ada beberapa parameter yang bisa dicermati. Tapi kalau ini tidak, minimal soal yang seperti nomor 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu bisa. Jadi artinya orientasi itu ini. Jadi kalau nomor 11 mungkin tidak jadi sementara kalau untuk pengembangan data. Karena ini lebih menggunakan konsep dari tempat kedudukan. Oke, itu terima kasih hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Nanti kalau rekodnya